Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Kalian apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia tentunya. Ya, setelah sebulan saya tidak membuka tarot di YouTube. Hari ini saya sudah mulai lagi, udah beberapa hari, dan hari ini adalah gilirannya Capricorn untuk bacaan di bulan September. Ini sudah September ya, tidak apa-apa, yang penting kalian bisa tahu ya, setidaknya ada pesan yang mungkin bisa diambil untuk kalian di bulan September. Untuk Capricorn, kalian ada yang nulis, nunggu. Sebenarnya nggak usah ditunggu, jalanin aja hidupnya. Ya, bacaan tarot itu sebenarnya tidak perlu dijadikan patokan apapun untuk kehidupan kalian. Jalanin aja. Kalau mau dengar untuk for fun gitu boleh. Tapi jangan dijadikan patokan ya. Karena apapun itu harus dijalani. Lagian ini kan general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari energi apa yang terbaca di sini. Oke, kita mulai aja. Ini banyak sekali autumn-nya, dan itu berarti banyak sekali energi tanah untuk para Capricorn. Oke, saya juga ada Capricorn-nya dan saya juga Virgo, jadi kita sama-sama di energi tanah. Kita sohib ya, bersama dengan si Taurus. Ada King of Autumn, kemudian 3 of Autumn, 8 of Autumn, and 6 of Autumn. Si Autumn semua nih. Biasanya Autumn atau Pentacles coin itu berhubungan dengan financial, money, uang, keuangan, ke karir, bisnis, dan seperti sebangsanya itu ya. Oke, kita pertama King of Autumn atau King of Pentacles. Biasanya sih bagus-bagus nih. Be assertive when it comes to what you know is right. Everything going your way. A good person or a company to work for. Oke. Para Capricorn di bulan September dalam hal financial, bisnis, dan keuangan akan baik-baik saja karena kalian menemukan orang yang tepat atau tempat yang tepat, kantor yang tepat, bisnis yang tepat, apapun yang tepat yang berhubungan dengan keuangan, karir, dan bisnis kalian. So, bulan September adalah bulan yang tepat untuk memulai sesuatu. Ya, Capricorn, karena keadaannya tepat gitu. Kan katanya kesempatan itu datang, tapi kalau memang saatnya tepat bisa dilaksanakan. Pada saat kesempatannya datang, saatnya tidak tepat, mungkin kalian memutuskan untuk tidak mengikuti itu, akhirnya nggak ada hasilnya gitu ya. Tapi September adalah saat yang tepat bagi kalian yang Capricorn dalam hal keuangan. Oke. Saya juga ada Capricorn-nya di ascendant saya, jadi oke. Saya ambil ini untuk saya juga deh ya, bagus untuk keuangan. Aminin aja yang bagus-bagus, oke? Lanjut dengan 3 of Autumn atau 3 of Pentacles. Ini juga biasanya bicara tentang ya hal-hal yang bagus. Follow your passion when it comes to your career. Ikuti passion kalian, kata hati kalian, apa yang menjadi keinginan kalian, dan bukan hasrat, yang benar-benar kalian mau gitu ya, untuk karir kalian. Apapun itu Capricorn, ikutin aja, oke? Be the best at what you do. Apapun yang kalian lakukan dengan sebaik mungkin. Being compensated for your creative talents. Oke, keluarkan semua kreativitas kalian. Oke, ini mengingatkan saya sedang melakukan satu hal yang belum pernah saya lakukan, tapi berhubungan dengan bisnis, keuangan, dan karir. Oke, no karir. Karir lagi udah ada gitu. Tapi ini sesuatu yang berbeda dari apa yang saya lakukan. Oke, the 8 of Autumn. Do more research before proceeding. Riset lagi. Oke, kalau kalian ingin memulai hal baru, ya, di bulan September boleh, tapi research dulu. Oke, itu juga berhubungan nih dengan yang saya lakukan. Riset dulu sebelum melaksanakannya, sebelum eksekusi gitu, di research dulu. Oke. Education in the form of seminars, going back to school, or apprenticeship.
Yang mau ikut-ikut seminar, Zoom meeting tentang satu hal yang memang kalian ingin lakukan, please do. Kalau emang itu berupa pelajaran-pelajaran yang bisa kalian ambil, why not? Lakuin aja, oke? Excellent craftsmanship and a long-term project. Karena project yang akan kalian lakukan di bulan September itu bersifat long-term, bersifat jangka panjang. Good ya? Kalau bacaannya ringan, saya senang. Kalau berat, saya ikut sedih. Oke? Ada Six of Autumn, lagi-lagi Pentacles, lagi-lagi energi tanah, lagi-lagi tentang duit atau financial. Oke? A good you do comes back to you. Apapun yang terbaik atau yang baik-baik yang kalian lakukan, kalian serahkan kepada semesta, kalian lakukan untuk orang lain, akan kembali baik juga untuk kalian. Saya sih percaya itu. Semoga kalian juga percaya. Apapun yang kalian berikan kepada semesta, kalau itu positif, kalau itu baik, akan kembali baik. Begitu juga sebaliknya, my dear. Kalau yang jelek-jelek, yang buruk-buruk kalian berikan kepada semesta, ya tentu saja baliknya ke kita juga buruk. Ya, oke. Unexpected inflow of money. Yee, ada rezeki nomplok. Di bulan September ada rezeki nomplok. Borrowing wisely or repaying a debt. So, kalau memang ada rezeki nomplok, silakan bayar hutang, atau kalau mau minjemin orang, ya lihat-lihat situasi gitu. Kalau memang orang tersebut patut dibantu, nggak usah minjemin. Kalau saya bilang sih gitu. Saya tidak suka, ya bukan tidak suka, emang nggak ada juga yang mau dipinjemin ya. Ada orang yang butuh, saya kasih aja gitu. Walaupun mungkin tidak sebesar apa yang dia butuhkan, tapi setidaknya membantu dia lah ya. Tapi nggak minjemin kalau saya sih ya. Mendingan ngasih aja. Nanti kembalinya nggak harus dari dia kok. Kembalinya dari semesta aja. Dari Tuhan juga akan mengembalikan yang baik-baik ke kita gitu ya. Oke, lanjut dengan Princess of Spring, dan ini adalah energi api. Satu-satunya energi api di bacaan ini, oke? It's time to go after your dream. Oke, apapun mimpi kalian, goal kalian, tujuan kalian, ini saatnya di bulan September untuk melakukannya. Oke, Capricorn, do something that expand your horizon. Jadi, September adalah saat yang tepat untuk mengembangkan pikiran kalian, dunia kalian. Jangan seperti katak dalam tempurung, di situ aja nguplek-nguplek di situ. Jadi nggak tahu dunia luar tuh kayak gimana. Oke, ini waktunya Capricorn, silahkan keluarkan segala daya upaya kalian, kreativitas kalian untuk melihat dunia luar. Oke, let your creativity take flight. Dari tadi creativity udah 3 kali lah disebutin. So, diharapkan para Capricorn di luar sana, termasuk yang punya Capricorn di dalam chart hidupnya seperti saya, di ascendannya Capricorn, untuk berkreativitas supaya apa yang menjadi goal itu tercapai, dan itu benar-benar memerlukan research ya, di riset dulu. Oke, so overall keuangannya sih oke-oke aja, karirnya oke-oke aja di bulan September. Percintaan belum kelihatan, ini bahkan kartu yang setelahnya ini justru kartu yang keren. The Star itu tentang sebuah kesuksesan, kalian menjadi spotlight, jadi ada yang tertuju kepada kalian gitu, dilihat gitu sama sekitar. Oke? Look to the future with hope and optimism. Sih ada masa depan yang cerah dan dimulai di bulan September untuk Capricorn. Kan saya zodiaknya Virgo, tapi ascendannya Capricorn. Similar juga sih, si Virgo juga ada yang kayak gitu, cuma di perjalanannya agak-agak sesuatu terjadi gitu, tapi intinya sih mirip-mirip sama si Capricorn, karena kita kan sohib ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn itu sohib karena sama-sama tanah. Dan sepertinya bulan September itu memang lumayan menggembirakan lah untuk kita para elemen tanah. Oke? The power of faith to move mountain. Katanya iman dapat memindahkan gunung. Belum pernah sih ada seseorang yang bisa memindahkan gunung kayaknya ya. Kecuali fenomena alam. Tapi maksudnya ini, jika kita punya keyakinan, jika kita punya iman untuk
bisa melaksanakannya dan itu bisa terjadi. Tidak terjadi kalau kita ngeblok diri kita sendiri, gitu ya. Oke. Happy change that bring relief from challenging time. So ada challenging time-nya, pasti ada blockage, ada hal-hal yang mungkin memblokir keadaan sehingga agak sulit terjadi, something like that. Tapi itu bisa dilewati dengan keyakinan, gitu ya. Oke, itu overall bacaannya di bulan September, dan yang ini adalah thank you. Kartu kalian muncul. Benar nggak? Iya, bukan kartu kalian. Sorry, bukan kartu kalian. Kartunya gini ya. Oke, thank you. Okidoki. Ini bukan kartu kalian, itu kartunya si Scorpio. Saya pikir tadi The Devil. Kalian tahu kan Capricorn itu lambangnya The Devil. Oke. Minggu pertama dan minggu kedua kita bacakan ya. Ada Nine of Wands. Untuk kalian para Capricorn di bulan September, ada beberapa hal yang kalian lakukan dan kalian berhasil melaluinya. Itu banyak hal, tapi satu hal itu yang goalnya tercapai secara penuh, itu satu. Oke, apapun itu ya, apapun itu. Ada the death. Ada sesuatu yang kalian alami terus berhenti di bulan September, tapi itu bukan hal yang jelek karena berhenti untuk satu reason atau satu alasan yang baik dan akan membuka pintu yang lainnya yang baik-baik selain yang sudah selesai itu, gitu ya. Oke. Saya disuruh bilang untuk hubungan juga seperti itu. Ada yang selesai di bulan September, sorry to say, turut prihatin dengan hal tersebut, tapi pesannya adalah biar selesai bukan berarti sebuah kesedihan yang berkepanjangan, tapi itu adalah memulai hal baru. Jadi ya kita lihat nanti ada orang baru nggak yang datang ya, kita lihat, atau ada orang penggantinya nggak di bulan September. Intinya ada sesuatu yang berhenti di bulan September tapi ready untuk sesuatu yang baru. Kalau kalian mau bilang nggak sendiri dulu, it's okay juga ya. Ada Ten of Cups yang terbalik ya, definitely ada yang putus di bulan September dan tidak berhasil meneruskan menuju jenjang yang berikutnya karena satu dan lain hal. Kalau memang itu adalah hal yang terbaik yang harus kalian lakukan, diterima aja ya Capricorn. Ini di minggu pertama. Ada the word sih, the wordnya nggak terbalik, berarti semesta menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kalian. Oke, di bulan September, walaupun ada yang berhenti, ada yang tidak terpenuhi mungkin ekspektasinya dalam hal di sini lebih cenderung ke percintaan ya, karena keuangan baik-baik aja. Yang ini percintaan, mungkin percintaannya tidak baik-baik saja dan akhirnya harus mengakhiri. Ya udah lah ya Capricorn. Ini nggak semua loh. Ntar yang Capricorn yang nggak putus, malu sih kita lagi baik-baik aja. Ya bagus lah kalau kayak gitu. Tapi intinya kalau yang memang harus putus ya udah putus, dan itu akan membuka lembaran baru untuk kalian. Sedangkan untuk kalian yang tidak berniat untuk putus ya jangan putus gitu. Intinya ada hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian, oke? Atau gimana, saya untuk di minggu pertama ini fokus di percintaan nih Capricorn, karena ada Eight of Cups juga sih. Ada beberapa dari kalian yang harus meninggalkan hubungan, meninggalkan orang tersebut karena memang satu dan lain hal. Gak usah disedihin ya, karena hal-hal baru akan terjadi di dalam kehidupan kalian. Jangan khawatir, ada the word ya, the word. Semesta mendukung kalian untuk menjalani semua ini. That's a good thing.
Di minggu kedua ada Five of Cups. Beberapa dari kalian masih bersedih di minggu kedua karena kehilangan sesuatu itu. Oke. Mungkin kehilangan hubungan itu. Ada juga yang kehilangan mungkin persahabatan juga. Ya. Oke, tapi kalian nggak perlu khawatir. Masih ada hal-hal baik yang menunggu kalian ya. Kalian menangis yang udah nggak ada. Tapi masih ada harapan untuk itu. Untuk yang kehilangan sahabat, kehilangan karena mungkin memang harus berpisah secara karena memang sudah tidak ada. Ada juga yang kehilangan karena putus hubungan karena ada masalah gitu. Don't worry, kalau memang orang tersebut tidak mau jadi teman kalian, nggak usah ditangisi. Karena bisa aja memang bukan dia yang akan jadi sahabat seumur hidup kalian. Masih banyak yang lain yang support kalian. Oke, si Queen of Pentacles-nya bagus, tidak terbalik di minggu kedua. So keuangan baik-baik aja. Ada tadi kan dibilang ada rezeki nomplok, kayaknya rezeki nomploknya di minggu kedua ya. Dan kalian mempunyai pencapaian, dan itu saya bilang tadi satu aja pencapaian dari sekian banyak. Kalau yang lain ongoing ya, masih akan terus berlangsung sampai bulan-bulan berikutnya, tapi ada satu di bulan September yang akan muncul, dan itu hopefully di minggu kedua ya. Apa itu yang muncul untuk bidang keuangan, karir, dan bisnis. Ada Seven of Wands yang terbalik. Kalian yang kemarin bertikai akhirnya sampai memutuskan untuk tidak melanjutkan, ya udah, karena sudah selesai tidak akan ada lagi. Kayaknya ini justru akan menimbulkan kedamaian di dalam kehidupan kalian ya, karena sebelumnya itu bertikai, berantem, dan yang sekarang itu nggak perlu lagi berantem, so it's good. Page of Cup yang terbalik. Kalau kalian menunggu cinta yang baru, belum ada cinta yang baru, di kartu berikutnya juga belum ada. So, nikmati aja dulu keadaan kalian, kesendirian kalian, atau apapun itu. Kalian masih punya banyak yang lain kok yang bisa kalian perhatikan. Mungkin perhatikan karir, ya kan? Bisnis, oke? Okay? Ada Six of Cups. Six of Cups-nya ini adalah ada yang memberikan perhatian kalian, of course, ada yang memberikan kalian support, dan itu cukup lah ya Capricorn, nggak usah bingung-bingung ngadepinnya. Oke. Which one I want, this one? Oke, lanjut dengan minggu kedua dan minggu ketiga di bulan September untuk para Capricorn yang nonton ini. Bisa resonate, bisa tidak, tentu saja. Wow, that's a good thing. Saya senang. Thank you. I think I need one more for this row. Ayo, di minggu ketiga ada yang datang nggak? Ayo, ada loh. Jadi ngebocorin duluan sebelum ngebacain. Oke, minggu keempat. Thank you. Thank you. Minggu terakhir. I need to, no, it's too many. Okay. I need more. Which one? That one? Okay. Yang ini. Oke, minggu ketiga apa yang terjadi? Wow, kalian ketemu, nggak semua, kalian ketemu seseorang yang berpotensi menjadi pasangan kalian. Ayo, kalau dibilang orang baru atau orang lama, saya lihat, orangnya sudah kalian kenal, orangnya sudah kalian kenal, jadi bukan orang yang benar-benar baru. Ngerti nggak yang baru? Saya cerita aja ya Capricorn. Suatu hari saya melakukan bacaan tapi khusus untuk zodiak saya Virgo di grup. Saya kan punya grup WhatsApp ya. Saya melakukan bacaan untuk grup, khusus untuk grup, jadi nggak dimasukin ke YouTube. And then kartu ini loncat di row terakhir, pada saat terakhir udah line yang terakhir. Sebelum itu
saya bilang ini kok nggak ada kartu soulmate nih, mana nih soulmate-nya Virgo gitu. Terus saya kocok dan terlempar, yang paling bawah adalah kartu The Lovers ya. Atau The Lovers ya waktu itu, bukan kartu ini sih, ini Two of Solace, tapi Two of Solace juga tentang sebuah komitmen ya. Waktu itu kalau nggak salah entah Two of Solace ya, Two of Cups atau The Lovers, saya lupa. Tapi kartu itu menandakan memang ada orang yang akan datang gitu ya. 3 hari, kalau nggak salah 3 hari setelah itu saya ketemu orang yang benar-benar baru. Benar-benar baru, tidak pernah saya kenal sebelumnya, benar-benar baru, and then jatuh cinta dan lain sebagainya. Perjalanannya cukup panjang sampai akhirnya menjadi hubungan yang solid sampai sekarang gitu. Nah itu yang orang yang benar-benar baru. Tapi yang ini di bacaan kalian Capricorn ini adalah orang yang udah kalian kenal. So ada komitmen di situ, ada keinginan untuk gimana kalau kita lebih akrab gitu ya. Apakah nanti akan diteruskan menjadi sebuah hubungan yang solid? Ya, semoga aja. Oke, so para Capricorn di luar sana yang menantikan hal tersebut, September ada chance untuk itu. Ada Eight of Cups, itu membuat kalian lupa sama yang udah lalu ya. Kalian yang ditinggalkan ngerasa ya udahlah, apapun yang sudah terjadi ya sudah terjadi gitu ya. Ada Knight of Solace atau Knight of Cups. Ini orang tersebut mengusahakan untuk bersama kalian, untuk kalian juga mengusahakan untuk bersama kalian, vice versa, bisa terbalik-balik energinya kalau yang ini. Oke, so di minggu ketiga kemungkinan untuk bersama seseorang yang juga mempunyai perasaan yang sama dengan kalian ada, dan itu akan membuat suasana yang menyenangkan untuk kalian. Congratulations, selamat ya para Capricorn yang sedang berjuang untuk itu. Oke. Ada Nine of Pentacles yang terbalik. Beberapa hal keuangan tidak seperti minggu-minggu pertama, di minggu ketiga agak menurun, tapi bukan berarti tidak berhasil. Kan saya bilang beberapa project itu ongoing, jadi akan berlangsung sampai bulan-bulan berikutnya. Yang satu aja yang berhasil benar-benar goal, benar-benar diraih, tapi yang lainnya itu masih ongoing. Nah di minggu ketiga yang kalian harapkan berhasil atau closing malah belum selesai gitu. And it's okay, masih ongoing kan, masih bisa ditunggu berikutnya. Ada Queen of Pentacles sih, Queen of Pentacles lagi. Queen of Pentacles lagi 2 kali ya. Berarti walaupun tadi sempat tertunda, ujung-ujungnya akan berhasil. Tapi mungkin tidak di minggu ini sih. Tidak di minggu ketiga bulan September, itu ongoing kalau saya. Berarti di bulan-bulan berikutnya itu masih harus dijalani, tapi tetap nanti ada goalnya. Tetap ada cuannya, tetap ada keuntungannya. Oke, so gak perlu dikhawatirin kalau yang kayak gitu ya, Capricorn. Oke, minggu keempat atau minggu terakhir saya ingatkan ada tanggal 26 atau 27 September, tergantung negaranya sih ya kapan ini terjadi. Ada Mercury retrograde. Mercury retrograde yang akan mempengaruhi kalian. Nanti akan ada satu per elemen aja sih ya, per elemen zodiak saya akan bacakan khusus untuk Mercury retrograde. Nggak tahu nanti saya bikin minggu ini atau minggu depan, karena itu baru akan terjadi di minggu terakhir bulan September. Apakah itu mempengaruhi Capricorn? Ya bisa jadi. Tapi beberapa yang super sensitif kayak Virgo, Pisces, kemudian Cancer, kemudian Scorpio, Libra kadang-kadang juga mempengaruhi, Gemini, Aquarius enggak. Capricorn, Sagittarius enggak lah, kayaknya tidak terpengaruh yang kayak gitu ya, Mercury retrograde. Apa itu? Saya pernah sih bahas di video sebelumnya, tapi nanti akan saya bahas lagi. Setiap kali ada Mercury retrograde saya akan bahas lagi. Oke, lanjut dengan minggu terakhir di bulan September. Ada The High Priestess yang terbalik. Oke. Sebagian dari kalian ngerasa agak stres karena hal-hal banyak yang masih ketutup, belum kelihatan, belum bisa kalian cerna ini mau dibawa kemana. Oke, bersabar aja ya my dear, bersabar aja, nggak usah terlalu dipikirin. Stres itu nggak perlu sih ya.
lebih baik sih kalian berserah diri saja sama semesta, sama sang pencipta, karena kan udah dikasih ada the word, berarti kan sebenarnya bulan September banyak jalan walaupun banyak stres. Di minggu keempat memang ada masalah komunikasi, mungkin komunikasi, gadget dan sebagainya yang dipengaruhi oleh Merkuri retrograde, Merkuri yang mundur, Merkuri yang terlihat mundur, oke? Sehingga itu ada sedikit masalah di minggu keempat. It's okay. So memang agak terimbas ya untuk kalian yang Capricorn, si Merkuri ini, Merkurius ini. Planet itu ya, nama planet. Oke. The Chariot, kartunya Cancer, ada juga. Berarti kalian harus tetap, walaupun banyak hal yang nggak kelihatan atau tidak terduga atau tidak bisa kalian bayangkan itu akan terjadi, intinya tetap kalian harus berjuang untuk apa yang kalian percaya. Oke? Untuk apa yang menjadi tujuan kalian. Oke. Ada King of Wands di akhir bulan September. Oke. So ada masalah, bukan masalah sih, ada orang yang ya membantu kalian, in a way itu membantu kalian menghadapi apa yang sedang kalian hadapi di bulan di akhir bulan September. Akan tetapi orang tersebut no, tidak pakai akan tetapi, saya coret itu akan tetapinya ya. Intinya adalah orang yang akan membantu kalian itu punya kedudukan, mungkin atasan kalian, mungkin ya orang yang berbisnis dengan kalian tapi yang punya uangnya gitu ya, atau owner atau apa. Tapi itu akan ada di minggu keempat dan ya aminin aja itu, karena itu baik sih, bukan hal yang buruk. Oke. Karena ada Ten of Pentacles, setelah itu keuangannya jadi membaik karena ada bantuan dari orang yang lebih tinggi levelnya dari kalian, entah itu atasan, entah itu investor kayak gitu ya, yang punya duit lah ya. Dan itu akan membantu kalian menghadapi semua ini, menghadapi yang tadi menurut kalian nih mau dibawa kemana sih kayak gitu ya. Itu terbantu lah ya di minggu keempat. Dan ada Queen of Swords, oke. Kalau kalian menunggu hal baik yang terjadi di akhir minggu bulan September, enggak, ini ditutup dengan banyak hal yang akan dilanjutkan di bulan berikutnya, terutama untuk keuangan, karir, dan bisnis ya. Kayaknya sih percintaan juga seperti itu ya, lanjut di bulan berikutnya. Tidak komitmen yang di Two of Cups di sini terlihat itu bukan komitmen kayak ada yang nembak gitu, tapi komitmen untuk orang tersebut mendekati kalian atau kalian mendekati orang tersebut gitu, yang ingin kalian dekati gitu. Dan orang tersebut sudah bukan orang baru tapi orang yang memang sudah kalian kenal, tapi tidak solid di bulan September. Itu akan berlanjut di bulan berikutnya. Oke, baiklah, saya akan membuka beberapa kartu Oracle card sebagai, you want this? You sure? Oke. Sebagai penutup bacaannya, dipilihin tuh. Oops. Biasanya saya yang milih ya. Sebentar, ada yang jatuh. Sorry. Oke. Untuk message from Archangel-nya dipilihin. Dipilihin kartunya. Biasa saya milih ya. Oke, itu dipilihin. Bagus sih. Ini nggak selalu terjadi kayak gini. Kadang-kadang kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, lebih sering saya yang milih ya. Oke, satu dari life purpose, apa yang perlu di healing ya, yang perlu di healing. Life purpose, bukan life purpose, life purpose yang ini self healing. Dan yang terakhir monology oracle cards. Saya selalu menutupnya dengan monology oracle card. Ya ampun. Oke. Para Capricorn ya, memang
karena tadi saya bilang kan ada yang terhenti, ada yang hilang, ada yang putus, ada yang kayak gitu ya. Untuk healing prosesnya memang kata-kata yang perlu disampaikan adalah healing, please sembuh dari apapun yang menjadi sakit kalian, oke? Tapi ini pesan dari Archangel-nya bagus banget, spread your wings, jadi kalian bisa mengembangkan sayap kalian ini dalam bidang keuangan. So, diharapkan untuk kalian yang sedang patah hati, sakit hati, ditinggalkan, meninggalkan apapun itu yang bikin kalian stres, fokus saja sama hal lain. Hal yang menjadi kekuatan kalian. Mungkin karir, bisnis, keuangan, keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Oke? Do not hold back right now. The timing is perfect and you are ready to soar. Jadi kalian di bulan September silahkan mengembangkan sayap kalian untuk hal-hal yang bisa kalian kembangkan. Yang harus berhenti, yang harus ditinggalkan, tinggalin aja. Oke? Yang selanjutnya dari message from angel adalah Karesa. You are at the end of a cycle in your life. Sih, cycle-nya tadi berhenti. Makanya ada the death. Ya, ada yang berhenti. Call upon your angel to comfort you and guide you to your next step. Happiness await you now. Jadi tetaplah berserah kepada Sang Pencipta. Kalau di sini kan bilangnya suruh angels, ya guardian angel. Tapi kalau saya tahu, saya percaya bahwa saya punya guardian angel yang selalu nemenin saya, yang selalu comfort saya, memeluk saya dan kalau saya lagi sedih, pupuk gitu. Oke, tapi untuk kalian yang nggak percaya gitu-gitu ya Tuhan aja lah ya, nggak usah susah-susah. Saya juga nggak pernah berdoa ke guardian angel saya berdoanya ke Tuhan, karena yang punya mereka, yang punya kita itu kan Tuhan. Jadi nanti Tuhan aja yang kasih jalan kepada semesta, gimana jalannya gitu ya. Intinya adalah memang ada yang sudah selesai di bulan September, tapi jangan berkecil hati karena itu bukan hal yang jelek, karena ada satu hal baru yang akan memberikan kebahagiaan yang lebih baik dibandingin yang kemarin-kemarin kepada kalian Capricorn. Oke, aminin aja. Lanjut dengan connect with music. Oke, untuk kalian yang suka musik ya, udah dengerin musik aja, chill supaya happy terus ya, jangan sedih, karena kalau sedih nanti banyak hal yang terlewat sama kalian, hanya terpuruk dalam kesedihan kalian. So jangan ya. Healing, apa yang perlu di-healing dari kalian? Ya healing itu sendiri, sembuh dari sakit hati kalian, apapun itu yang sedang kalian alami. Dan monologi oracle card-nya juga bilang time for healing. So waktunya untuk healing. Ada yang hilang tapi juga perlu kalian kembalikan kepada diri kalian semangatnya supaya berikutnya hidup akan lebih baik. Oke? Baiklah, untuk semua Capricorn, terima kasih sudah melihat channel ini dan selalu nungguin. Biar banget ya saya ditungguin. It's okay. Anyway, tetaplah berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya. Tetap berbahagia. Tuhan berkati. Salam light, angel and love. Bye.